sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya pembelajaran kita hari ini dimulai dengan berdoa agar apa yang kita pelajari pada hari ini, apa yang kita dapatkan pada hari ini itu dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Boleh Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa? Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik. Selanjutnya kita akan absensi terlebih dahulu. Dan ketentuannya, apabila Ibu memanggil namanya, harus menjawab dengan nama buah. Paham? Paham. Oke, yang pertama yaitu Abdul Hakam, Apa lu? Adelia Zahwa Islami, Alpukat. Andreza Saputra, Buren. Bunga. Anggur. Oke, sudah selesai. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, memasuki materi kita pada hari ini, Ibu ingin semuanya sudah rapi, tempat duduknya sudah rapi. Coba lihat dulu kanan kiri, depan. Dan alat tempurnya harus sudah ada di meja semua. Baik itu buku pembelajaran, pena, pensil, semuanya harus di atas meja. Sudah siap? Sudah. Matanya harus ke depan, fokus untuk memperhatikan Ibu di depan ini. Dan telinganya harap dipasang dan mendengarkan. Dan tangannya juga harus bergerak mencatat poin-poin penting yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Karena nanti kita akan ada penilaian. Baik, Ibu. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang akhlak terpuji. Contohnya yaitu seperti saling menghargai dan saling Menghormati. Nah, sebelum itu Ibu ingin mengajak kalian untuk berpikir sejenak mengenai kehidupan kita sehari-hari ini. Nah, Ibu ingin bertanya nih, di sini adakah yang memiliki teman yang berbeda agama? Ada. Banyak? Banyak. Nah, coba pikirkan kenapa kalian bisa berteman sampai saat ini. Ada yang tahu? Nah, karena saling menghargai. Ada lagi? Boleh? Saling menghormati. Saling menghormati. Kemudian apa lagi? Toleransi. Ada lagi? Karena dia asik. Nah, dia asik, boleh. Berarti benar semua apa yang dikatakan anak-anak Ibu semua ini, bahwa kenapa kita bisa berteman baik dengan teman kita yang berbeda agama itu karena adanya rasa saling menghargai, kemudian adanya rasa saling menghormati, kemudian adanya saling memahami, kemudian kita juga tidak memaksakan pendapat atau keyakinan kita kepada orang lain. Oke, pada hari ini terlihat yang belakang? Terlihat, Bu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana Islam itu mengajarkan kita mengenai toleransi. Nanti kita akan melihat apakah sikap kita ini sudah menerapkan hal tersebut atau belum. Nah, dari sinilah nantinya Ibu ingin anak-anak Ibu ini menjadi generasi yang mampu membawa kedamaian, yang mampu membawa kerukunan di dalam lingkungan kita sendiri.
Jadi hari ini kita tidak hanya akan belajar untuk tahu, tetapi kita akan menjadi suatu pribadi yang lebih baik lagi. Siap? Siap. Oke, kita belajar dalam konsep dasar terlebih dahulu bahwa toleransi itu dalam bahasa Arab artinya adalah tasamu. Apa artinya? Tasamu. Tasamu, yang berarti mengizinkan atau memperbolehkan. Nah, secara istilah, ternyata toleransi itu adalah sikap menghormati dan menghargai orang lain atas pelaksanaan hak-haknya. Hak seperti apa sih, Bu? Ada yang tahu hak seperti apa, Nak? Beribadah. Hak beribadah. Kemudian hak apa lagi? Merayakan hari besar. Hak merayakan hari besar. Kemudian Hak beragama. hak beragama. Ada lagi? Hak beribadah. Kepercayaan. Hak berpendapat. Kemudian hak atas pilihan kita sendiri, itu termasuk hak kita. Hak untuk kita dihargai, hak untuk kita dipersamakan atau secara adil, itu adalah termasuk dalam pelaksanaan hak-hak atas diri kita. Nah, ada tadi hak atas kebebasan beragama. Bahwa hak atas kebebasan beragama itu adalah artinya bahwa kita itu tidak dipaksa untuk beribadah atau berkeyakinan. Artinya itu juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Boleh dibacakan artinya, ada yang mau? Boleh, Aul? Artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oke, terima kasih, Aul. Nah, dari Quran surah Al-Baqarah ayat 256 ini, jadi dijelaskan bahwa kita tidak ada paksaan dalam menganut atau beribadah. Contoh hal kecilnya itu seperti ketika ibu meminta anak-anak untuk memakan makanan yang tidak kalian suka. Bagaimana rasanya? Pasti kalian tidak mau, kan? Nah, dan keberatan, rasanya tidak enak. Nah, seperti itulah halnya, sama halnya dengan kita memaksa seseorang untuk percaya atau beribadah, maka hatinya itu nanti tidak benar-benar percaya. Karena iman itu datangnya dari hati. Lalu Allah memberikan kita sebuah akal untuk menguji manusia, apakah kita mampu untuk beribadah kepada Allah atau tidak dengan menggunakan akal pikiran kita. Dan ternyata bahwa toleransi itu tidak hanya dilakukan pada saat sekarang ini. Ternyata toleransi itu juga sudah dilakukan pada saat zaman Nabi Muhammad SAW. Salah satu contoh bukti nyatanya yaitu adalah apa? Hidup berdampingan Yahudi dengan Muslim, yaitu dengan adanya piagam Madinah. Nah, di dalam piagam Madinah itulah yang mengatur hak dan kewajiban seluruh masyarakat di Madinah tanpa memandang agama, tanpa memandang suatu perbedaan. Oke, sampai sejauh ini ada yang ingin bertanya? Belum? Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk toleransi. Apa saja? Boleh dibacakan dari Anjeli? Lihat Anjel? Yang di ujungnya udah nampak. Satu, di atas saja. Bentuk-bentuk toleransi yang pertama yaitu menghargai Keberadaan agama selain Islam. Yang kedua, menghormati keyakinan dan simbol kesucian agama lain. Yang ketiga, bekerja sama dengan pemeluk lain. Oke, selanjutnya ada lagi? Boleh Bintang? Selanjutnya, tidak memaksakan agama kepada orang lain, memberikan kebebasan beragama, bersikap adil terhadap semua orang, mengedepankan dialog dan musyawarah. Nah, jadi inilah ternyata bentuk-bentuk toleransi, yaitu ada tidak memaksakan agama kepada orang lain, memberikan sebuah kebebasan,
kita harus bersikap adil, dan ada mengedepankan dialog dan musyawarah. Karena toleransi itu tujuannya adalah menciptakan kehidupan yang rukun dan damai, sehingga kita tidak terjadinya perpecahan dan permusuhan. Oke, selanjutnya Ibu bagi kelompok terlebih dahulu. Boleh kelompok 1 agak bergeser. Bergeser sedikit. Biar Ibu bisa di sini ya. Satu. Kelompoknya hanya 3. Nah, bisa. Saya banget. Sana. Nah, geser sini. Nah, boleh. Nah, jadi ada 3 kelompok. Nanti Ibu ingin kalian menonton sebuah video pembelajaran. Nanti akan Ibu jelaskan tugasnya apa. Bayangkan pada 19 Maret tahun 2026, Bali akan mengalami momen yang sangat langka. Dua perayaan besar dari dua tradisi berbeda terjadi hampir bersamaan. Di satu sisi, umat Hindu merayakan Hari Raya Nyepi, hari suci yang identik dengan keheningan total selama 24 jam. Selama Nyepi, masyarakat menjalankan satu berata penyepian, tidak menyalakan api, tidak bepergian, tidak bekerja, dan tidak menikmati hiburan. Karena itu, seluruh Bali biasanya benar-benar sunyi, jalanan kosong, lampu redup, dan aktivitas masyarakat berhenti sejenak. Namun, pada waktu yang hampir sama, umat Muslim sedang menyambut malam takbiran, momen penuh syukur menjelang Hari Raya Idul Fitri. Biasanya malam takbiran dipenuhi lantunan takbir yang menggema sebagai tanda berakhirnya bulan Ramadan. Ketika dua tradisi besar ini bertemu dalam satu waktu, muncul pertanyaan penting tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara perayaan dan penghormatan. Momen ini menjadi pengingat bahwa Indonesia dibangun dari keberagaman dan harmoni tercipta ketika kita saling menghormati keyakinan satu sama lain. Oke, sudah paham atas videonya belum? Sudah. Oke, kita memperjelas terlebih dahulu bahwa dalam video ini itu dijelaskan bahwa adanya fenomena di tahun 2026 bahwa ada hari raya umat Hindu itu bersamaan dengan malam takbiran umat Muslim. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Yang satu identik dengan keheningan, yang satu lagi identik dengan suatu perayaan dan suara. Nah, di sini Ibu ingin setiap kelompok itu untuk mengidentifikasi bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim apabila kita berada pada situasi ini. Paham? Paham. Oke. Ibu kasih beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Nanti Ibu akan tanya per kelompok. Oke? Silakan dikerjakan. Ada yang tidak paham? Boleh ditanyakan kepada yang paham ya. Kelompok 2 aman? Aman, Bu. Kelompok 3? Aman, Bu. Oke, apabila ada yang tidak paham atau tidak mengerti boleh ditanyakan. Tidak aman, Bu. Apa yang tidak amannya Intan? Dompet, Bu. Duit, Bu. Oke, Ibu rasa sudah cukup? Iya, Ibu. Ibu rasa sudah cukup, waktunya juga sudah habis. Ibu minta satu perwakilan saja untuk menyebutkan satu saja. Satu contoh sikap yang harus kita terapkan sebagai umat Muslim. Boleh dari kelompok 2? Boleh. Dengan saling menghargai, dengan cara salah satunya dengan melaksanakan takbir di rumah saja untuk kita yang Muslim. Oke. Ternyata ada
dari kelompok 2 yaitu dengan melakukan takbiran di rumah saja agar kita dapat saling menghargai umat lain. Kemudian kelompok 1 Kalau dari kelompok kami itu kedua pemuka agama itu saling mengadakan musyawarah untuk mencari jalan tengah dari kondisi tersebut. Oke, berarti harus adanya dua pemuka agama di mana untuk menyeimbangkan kedua perayaan ini yang saling bersamaan. Kemudian kelompok ketiga boleh? Yaitu dengan cara Iya, satu. kita tetap melaksanakan takbiran sebagai bentuk syiar atau ungkapan syukur, namun dengan tetap memperhatikan situasi sekitar. Misalnya tidak menggunakan suara atau kegiatan yang dapat mengganggu ketenangan umat Hindu dalam merayakan itu. Oke, benar sekali apa yang dikelompokkan, apa yang disampaikan oleh kelompok 3 bahwa kita bisa melakukannya dengan tidak menggunakan suara yang berlebihan. Jadi nak, ternyata kita tetap bisa merayakan malam takbiran tetapi dengan tidak berlebihan dan tetap menghargai umat Hindu yang sedang merayakan Nyepi. Yaitu dengan apa saja? Yang pertama, kita bisa melakukan malam takbiran di rumah atau di masjid terdekat tetapi dengan berjalan kaki. Kemudian kita juga dapat melakukan tidak menggunakan suara yang berlebihan seperti mercon atau apalah hal yang itu yang dapat mengganggu umat Hindu. Kemudian yang ketiga, kita juga dapat melakukan tidak mengganggu umat lain yang sedang merayakannya. Nah, jadi dalam hal ini kita juga tetap bisa melaksanakan malam takbiran tetapi dengan tidak berlebihan, dan kita juga dapat menghormati umat lain yang sedang merayakan Nyepi. Sejauh ini belum ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke, berarti sepertinya sudah paham semua. Jadi ibu akan mengecek seberapa pro pemahaman kalian pada hari ini. Sudah membawa handphonenya semua? Sudah mencatat poin-poin penting tadi? Nah, silakan untuk buku-bukunya disimpan. Yang ada di atas meja itu hanya ada handphonenya saja. Tidak boleh melihat kanan kiri, harus fokus soal lebih depannya nanti. Sudah? Silakan untuk membuka di Google-nya Kahoot. Tulis, ketik kata Kahoot. Nanti ada join game, ada kodenya. Sampai di sana dulu. Pin itu ya, Bu. Yang tidak ada sinyal, hotspot temannya saja ya. Hotspot, Bu. Nah, di sini kodenya, masukkan kodenya yaitu pinnya 3437631. Ya. Kalian masukkan nickname-nya ya, jangan lupa. Namanya harus berkaitan dengan nama asli. Ada yang belum? Belum. Soalnya nanti akan ditampilkan di depan, jadi harus memperhatikan di depan dan jawabannya ada di masing-masing HP. Jadi tidak bisa untuk menyontek kanan kiri. Seru Jawa. Sudah? Sudah. Oke, kita akan mulai.
Nah, jadi nanti akan berkumpul bersama untuk ujian akurasi tanpa poin bonus untuk kecepatan. Jika cepat untuk menjawab, poinnya nanti akan siap, 3, 2. Soalnya di depan. Nah, ini ABC-nya di sini. Ini apa, Bu? Nggak di itu. ABC-nya di sini. Soalnya di sini. Nah, soalnya di sini tinggal mengklik jawaban apakah berbentuk segitiga. Nah, ternyata hanya ada 15 orang yang benar, ada 1 yang salah, ada yang tidak menjawab. Kalau tidak nampak boleh maju, nggak apa-apa. Boleh maju di sini atau di depan sini. Maju lah. Soal berikutnya karena ada 10 soal. Oke, Bu. Nah, ini orang-orang yang berhasil. Oke, fokus. Soal di sini, jawabannya di sini. Tinggal soalnya aku. Itu dari atas. Dalam Islam toleransi diganti dengan istilah apa? Apakah istiqomah? Apakah ta'awud? Apakah tasamuh? Ada yang terlambat. Waktunya hanya sedikit. Jadi upayakan matanya di depan, tangannya cepat, matanya jeli. Lanjut. Yang bukan contohnya, yang bukan. Waktunya terus berjalan, jadi harap untuk mengklik jawaban. Bunga mencatatkan jawaban. Perilaku toleransi harus dimulai dari siapa? Orang lain, guru. Banyak yang benar. Ada 5 peserta yang mencapai 3 jawaban yang benar. Apa dalilnya tadi? Jika yang mendengarkan ada yang salah 1. Lanjut nomor 6. Contoh toleransi di lingkungan masyarakat. Ada hadiahnya nggak, Bu? Ada. Kalau betul semua kan, Bu? Itu hadiah. Ternyata masih ada yang salah. Soal nomor 7 tentang piagam Madinah. Hikmahnya yang dapat diambil adalah jangan mengatakan jawabannya. Nomor 8. Bentuk apa? Nah, ada yang salah.
Abel, Ayu, siapa? Hem. Citra. 10 dan ini yang benar semua. Hadiah ada Bu. Nah, jadi selamat untuk beberapa orang yang nilainya tinggi, yang dapat menjawab semua. Dan untuk yang nilainya masih di bawah maksimal, itu tidak apa-apa karena itu bukan berarti kita tidak bisa, tetapi kita masih membutuhkan belajar dan belajar. Oke, untuk tugasnya di rumah, yaitu nanti Ibu akan memberikan 5 soal esai. Silakan untuk dikerjakan di rumah dan akan dilaksanakan di minggu berikutnya. Oke, perhatian anak-anak sekalian, bahwa ternyata hari ini kita sudah belajar tentang ilmu yang sangat bermanfaat, yaitu mengenai toleransi. Nah, toleransi itu adalah sikap menghargai suatu perbedaan, baik itu agama maupun suku, budaya, ataupun latar belakang. Nah, Ibu harap setelah pembelajaran hari ini, setelah kuis ini, anak-anak Ibu ini bisa menerapkan sikap atau bentuk-bentuk toleransi tadi itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi seperti apa saja? Menghargai pendapat orang lain, menghargai teman yang berbeda agama, kemudian tidak memaksakan pendapat atau keyakinan kita. Baik, Ibu rasa pembelajaran kita hari ini itu sudah cukup.